Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat jasmani, Sehat rohani, sehat ekonomi. Alhamdulillah. Sehat ekonominya masih tetap? Insya Allah. Walaupun kita akhir bulan, masih akhir bulan. Ibu absen dulu ya. Nah, Amanda Triana, Andini Nur Fahrani hadir, Asifa Aisyah hadir, Desti Despiani, Elsa Julianti, Pani Nuraini, Giska Arini Putri, Zuaria, Julianti Soleha, Karin Febrianti, Maudi Meidina. Kenapa Maudi? Sakit ya. Kemudian Muhammad Fateka, Nadia Amanah, Nadia Putri Nurdiana, Nisa Mulki, Putri Dela Aiswana Nur. Jadi hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pertemuan pertama itu tentang membuat laporan keuangan sederhana ya. Ini laporan keuangan sederhana ini adalah salah satu rangkaian pembelajaran dari PJBL yang kemarin sudah kita lakukan, yaitu memasarkan produk dari produk kalian sendiri ya. Di sini kompetensi dasar yang akan kita lalui hari ini adalah pada 3.10, yaitu menganalisis laporan keuangan sederhana. Kemudian juga di keterampilannya di 4.10 kita membuat laporan keuangan sederhananya ya. Jadi nanti kita coba, Ibu nanti share ya, ada LKPD-nya itu sudah Ibu share di WhatsApp grup. Kemudian ada pengumpulannya, ada video pembelajarannya, itu juga sudah Ibu share di grup, di drive Ibu ya. Jadi kalian tinggal klik saja dimanapun ketika kamu ingin mengingatnya kembali. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita adalah melalui pendekatan STEM dengan model project based learning berbasis 4C, adanya komunikasi, kolaborasi, kemudian kalian berpikir kritis juga, menggunakan masalah, karena ada masalah berarti kita harus mampu memecahkannya. Nah, kemudian juga ada kreatif dan inovatif. Di sini kalian harus bisa membedakan dan membuat laporan keuangan sederhana dengan benar sesuai dengan standar keuangan yang ada, ya. Kemudian, nah ini tadi Ibu sebutkan metode pembelajarannya adalah project based learning. Kemudian medianya ini adalah ada video pembelajaran yang sudah Ibu share ya di grup, coba nanti dicek ya. Nah, kemudian juga sumber belajarnya yaitu buku produk kreatif kewirausahaan kelas 12 itu terbitan dari Mediatama, kemudian dari Google sendiri kalian tinggal klik saja, sudah ada ininya. Kemudian juga laporan keuangan modulnya juga Ibu sudah share di Drive semuanya. Jadi lengkap, kalian itu tinggal melihat saja, tinggal mengintip di Drive yang sudah Ibu share ya. Nah, di sini Ibu pengen tanya, kira-kira apa sih menurut kalian itu fungsi laporan keuangan? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebagai informasi keuangan suatu perusahaan. Iya, betul. Ada lagi mungkin? Iya. Sebagai pertanggungjawaban. Iya, sebagai pertanggungjawaban. Nah, kemudian juga ada manfaat. Apa menurut kalian manfaat dari membuat laporan keuangan sederhana ini? Ada yang bisa? Silakan. Iya, silakan Pak Teka. Iya, supaya tidak dibodohi karyawan. Ada lagi? Supaya mengetahui untung dan rugi. Supaya mengetahui untung dan rugi, betul juga ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, fungsi dari laporan keuangan sendiri adalah untuk menggambarkan kondisi perusahaan, ya. Kemudian evaluasi kinerja,
acuan pengambilan keputusan, dan menggambarkan kredibilitas perusahaan, ya. Nah, ini juga ada alasan, ya. Alasan mengapa kita itu harus bisa membuat laporan keuangan. Yang pertama, silahkan baca dari ujung, dari Rahmi. Pengetahuan meskipun Anda adalah pemilik usaha bukan berarti Anda boleh untuk tidak tahu cara membuat laporan keuangan. Iya, ya, walaupun kita sebagai usahanya, sebagai pelakunya, tetapi kita juga harus mempunyai pengetahuan, ya, bagaimana membuat laporan keuangan sederhana. Belakang KTK, ayo kebaca gak? Yang nomor 2-nya apa? Nggak kebaca ternyata yang depan. Yo. 2. Evaluasi, apakah perusahaan mengalami kerugian atau keuntungan? Jika mengalami kerugian, apa sikap yang harus Anda ambil? Begitupun juga ketika mengalami keuntungan. Nah, ini adalah evaluasi. Ketika nanti kita ternyata untung nih, apa yang kita lakukan, ternyata rugi nih, apa yang harus kita perbaiki, ya, sebagai alat evaluasi. Kemudian yang nomor 3, ayo baca. 3. Terobosan, Anda bisa membuat terobosan baru mengenai sistem keuangan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda. Iya, betul. Jadi dengan laporan keuangan ini itu bisa membuat terobosan baru. Nah, kita bisa langsung melihat, wah, kira-kira kalau dengan menggunakan promosi seperti ini ternyata berdampak positif pada keuntungan misalnya, ya, atau tidak ternyata dengan promosi seperti ini merugi, seperti itu. Jadi ada untuk terobosan baru, nanti saya akan lebih baik lagi misalnya, ya, atau akan gencar-gencaran lagi menggunakan promosi karena ternyata si promosinya yang diterobos, yang dibagus-bagus lah istilahnya, semua media sosial, semua marketplace-nya juga dicari seperti itu, mana yang terbaik, ya, untuk produk kalian. Nah, kemudian yang keempat, silakan. 4. Sebagai pengambil keputusan, pemahaman akan cara membuat laporan keuangan juga akan membantu Anda dalam pengambilan keputusan untuk menentukan masa depan perusahaan. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat laporan laba rugi, akhirnya nanti kalian bakal bisa menentukan seperti apa masa depannya, ya. Nanti kebayang kan kalau untungnya banyak, kebayang nanti itu bakal bagaimana. Masa depan itu sudah terpikirkan nanti, ya. Kemudian yang nomor 5, ya, Elsa. Sebagai pengawasan, lebih leluasa dalam mengendalikan bisnis, termasuk juga bisa mengendalikan karyawan divisi keuangan. Ya, tadi itu nyambung yang Fateka tadi bilang. Apa tadi itu Fateka? Tidak dibodohi oleh karyawan. Kalau kita pengusahanya tidak bisa membuat laporan keuangan sederhana, nanti bisa dibodohi. Akhirnya kalau kita pintar, setidaknya, kita bisa mengendalikan karyawan. Ya, karyawan pun takut akan kesalahan karena kita bisa mengoreksinya, seperti itu, ya. Nah, ini dari 5 alasan kenapa kita itu harus paham cara membuat laporan keuangan sederhana, ya. Nah, setelah itu kita lihat untuk materi kita ini sekarang ini Ibu kasih ada 4 LK. LK 1.2 itu adalah pembuatan laporan kas, kemudian LK 1.2 laporan omset bulanan. Ini adalah capaian yang harus kalian target hari ini, ya. Harus ada dua capaian yang harus kalian kerjakan. Sudah Ibu share di grup, tapi sebelumnya kita lihat dulu video pembelajaran berikut. Halo, selamat jumpa lagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan sederhana. Seperti kalian ketahui, sesuai dengan proyek yang sudah kalian kerjakan mengenai usaha yang sudah kalian jalankan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa saja sih bentuk-bentuk laporan keuangan yang harus disertakan dalam pelaporan proyek kalian. Laporan keuangan sederhana untuk usaha perdagangan yang sederhana antara lain
itu mencatat buku kas, laporan penjualan atau omset, perhitungan harga pokok penjualan atau HPP, dan laporan laba rugi. Di mana buku kas merupakan catatan kas masuk dan kas keluar selama pelaksanaan usaha. Dan laporan penjualan atau laporan omset merupakan laporan yang menggambarkan berapa besarnya penjualan atau omset yang telah dilakukan usaha perdagangan tersebut pada periode tertentu. Sedangkan perhitungan harga pokok penjualan atau HPP merupakan salah satu perhitungan sebagai dasar untuk perhitungan laporan laba rugi, di mana harga pokok penjualan merupakan harga dasar yang digunakan sebagai dasar penentuan besarnya laba atau rugi. Dan untuk laporan laba rugi itu sendiri sebesar, berarti kalau biaya berarti ada uang yang keluar, berarti kas keluar. Kas keluar sebesar Rp25.000. Nah, Rp25.000. Otomatis saldonya adalah sisa dari saldo tanggal sebelumnya dikurangi dengan kas keluarnya sebesar, berarti sisanya adalah Rp520.000. Ini adalah gambaran bagaimana kita mengisi buku kas, di mana dalam buku kas ini hanya mencatat berapa uang kas yang masuk dan berapa uang kas yang keluar selama periode tersebut. Sekarang kita masuk ke laporan penjualan omset. Seperti apa sih bentuk laporan penjualan omset? Untuk laporan penjualan omset, kita di sini namanya penjualan omset. Berarti kita penjualan atau omset. Kita hanya mencatat berapa sih besarnya penjualan yang dilakukan oleh usaha kita atau perusahaan kita selama periode tertentu. Nah, setelah kalian melihat video tersebut, mari kita coba langsung praktekkan ya. Yang sudah Ibu share tadi ada, coba lihat dicek di WA grupnya. Nah, ada LK-LK-nya, silakan dibuka, kemudian silakan sesuai dengan produk yang kalian punya. Buat buku kas seperti contoh yang tadi Ibu share di video. Bisa semuanya? Oh, ada yang masalah? Ya, kalau ini kan modal awal pertama di sini, Iya. terus disimpannya di saldo. Iya, betul. Jadi modal awal itu disimpannya di mana? Di saldo. Ya. Pembelian pertama kamu berapa? 120 Nah, berarti itu masuknya ke kas, masuk atau keluar? keluar. Keluar, ya. Ada biaya kirim? Ya, dimasukkan. Nah, itu kemudian ditambah. Ya. Kemudian pembelian kedua, ada berapa kali pembelian? Ada 4 kali. Ada 4 kali pemberian. Ya. Ongkirnya jangan lupa ya dimasukkan ya. Ya. Kalau misalnya ada ongkir, silakan masukkan. Kalau misalnya tidak ada ongkir, tidak ada beban usaha, tidak perlu dimasukkan ya. Seperti itu. Kalau sudah masuk ke LK 1.2 lanjut 1.1 kita lanjut ke LK 1.2. Di 1.2 ini adalah tentang omset bulanan ya. Ada omset bulanan nih. Ayo silakan masukkan kembali hasil dari rujukan 1.1. Keripik pisang. Oh, 2. Iya, jumlahkan saja. Ada 2 ini. 2 macam, 2 barang. 2 produk. Coba Ibu lihat 1.1-nya. Ada biaya kirim. Ya. Berapa total omset? Kalau omsetnya 180. Sudah selesai. Ibu sudah bagikan link untuk pengumpulannya ya. Silakan
kumpulkan di link yang sudah ibu share ya di grup. Sudah anak-anak beres mengerjakannya? Iya. Alhamdulillah. Sekarang ibu minta satu orang untuk mempresentasikan hasil dari pengisian LK 1.1 dan 1.2. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mengerjakan LK 1.1 dan 1.2. Yang pertama, tanggal 1 Juli itu modal awal sebesar 300.000 disimpannya ke saldo. Tanggal 3 Juli melakukan pembelian bancitul disimpannya di kas keluar. Lalu ada cilok jadul juga sama disimpannya di kas keluar. Cireng ayam juga sama. Lalu ada biaya kirim dimasukkan juga sama ke kas keluar karena memakai uang tetap. Iya. Lalu tanggal 5 Juli ada penjualan bancitul 5 itu masuknya ke kas masuk. Jadi bertambah saldonya. Ya, jadi saldonya bertambah. Kemudian selanjutnya seperti itu tinggal dimasukkan saja. Kalau ada pembelian masuknya ke kas keluar, kalau ada penjualan masuknya ke kas masuk. Nah, ya, berarti total dari saldonya itu sekarang ada berapa? 6.024.000. Ini kas masuknya dan kas keluarnya itu sudah balance ya. Ya. Terima kasih, beri aplaus untuk Widianya. Widya absen berapa Widya? Ya, terima kasih anak-anak. Ibu lupa tadi belum menilai. Nih, siapa tadi yang sudah ditanya yang memberikan jawaban? Sinta ya, Sinta. Nilai Ibu kasih nilai untuk pengetahuan dan sikap ya. Sinta, Elsa, Fateka, dan Iska ya. Nanti lebih aktif lagi, lebih rajin lagi kalau nanya-nanya karena ada penilaian ya. Penilaian sikap, pengetahuan, seperti itu semua dinilai oleh Ibu. Terima kasih. Nah, sampai hari ini alhamdulillah kita sudah beres. Nah, dari keseluruhannya apa kira-kira masukan bagi pembelajaran berikutnya? Ada yang mau ngasih masukan? Nah, ya Fateka. Saya menyarankan kalau pelajaran laporan keuangan ini diberikan di kelas 11 karena laporan keuangan harus dipelajari SD. Iya, betul. Jadi literasi keuangan itu memang betul ya, harusnya diberikan pada awal-awal. Karena ketika kita membuat usaha, otomatis harus ada laporan kan. Nah, itu harus berdasar ada ilmunya istilahnya, dipelajari oleh kalian. Jadi kalau ini ya memang betul untuk di kelas 12. Kenapa di kelas 12? Karena memang dari sana itu tapi nanti di kurikulum Merdeka itu bisa dirubah ya, dirubah lagi. Jadi bisa di awal nanti diberikannya, tidak sesuai dengan silabus yang ada. Nah, itu saja. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita bisa membuat laporan kas keuangan, kemudian juga bisa membuat laporan omset ya. Alhamdulillah. Minggu depan ya kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua, masih tentang laporan keuangan sederhana, tetapi kita membahas tentang laporan perhitungan harga pokok dan laporan laba rugi, karena kita biar tahu ya berapa labanya, berapa atau ada rugi tidak, seperti itu. Nah, kita bertemu lagi nanti minggu depan. Alhamdulillah hari ini kita sudah beres. Nah, silahkan dimatikan dulu komputernya. Sudah? Kalau sudah, silakan dipimpin doa oleh Pak TK. Sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, apa baiknya kita berdoa sebelum kepercayaan yang berada dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sehat terus ya. Amin.